Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2971, Ye Junlin egois. Sebuah negara adidaya tertentu memiliki ide seperti itu. Mereka tidak ingin mempelajari liku-liku Heilongguo. Langsung ingin merampok Ye Junlin. Siapa yang tidak ingin mengambil anjing seperti Ye Junlin? Tentu saja, jika mereka diberitahu apa yang terjadi pada Heilongguo, tidak ada yang berani memiliki pemikiran seperti itu pada Ye Junlin. Ada kelebihan dan kekurangan Bonti. Sangat mudah untuk mengekspos sumber daya Ye Junlin. Ini menyebabkan banyak orang mulai memukulnya. Apa yang Ye Junlin bahkan tidak duga adalah bahwa beberapa orang di pihak Daxia mulai menyerangnya. Orang-orang ini adalah orang yang sama yang dia temui di pusaran Antartika, pasukan setan. Keempat orang ini dan beberapa lainnya ada di suatu tempat di Daxia. Sumber daya Ye Junlin sangat kaya. Harta surga dan bumi semuanya baik. Semuanya berkualitas tinggi. Dan kemurnian batu roh tidak terbayangkan. Ini lebih tinggi dari yang biasa kita gunakan. Apakah kamu tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya? Kita semua serakah akan sumber daya ini. Bukankah dia ingin mendetoksifikasi putrinya? Maka kita benar-benar dapat berdagang dengannya. Bantu putrinya mendetoksifikasi dan dapatkan sumber daya yang kaya. Tapi aku mendengar bahwa racun pada putrinya dikenal sebagai racun terkuat. Dan itu tidak mudah untuk dipecahkan. Ada apa? Bagian kedua dari sutra racun ada di divisi setan kota kita. Racun apa yang tidak bisa disembuhkan? Jika Ye Junlin tahu bahwa divisi setan kota telah memperhatikan dia dan Junjun. Bersemangat. Saya kira Heilongguo dan kelompoknya masih memiliki sesuatu untuk diraih. Tidak ada yang keluar. Menggandakan sumber daya. Dan lapisan es. Itu membuat Ye Junlin merasa sedikit lebih nyaman. Lapisan es ini benar-benar dapat membekukan segalanya untuk sementara. Racun itu juga disegel. Namun, Ye Junlin masih mengamati dari waktu ke waktu. Racun ini terlalu licik. Itu mungkin ilusi. Mengetahui bahwa singa kerajaan naga hitam dipuaskan oleh Ye Junlin, semakin banyak orang datang ke Ye Junlin. Kontribusikan orang dan metode aneh, obat ajaib, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan metode tidak berguna. Tetapi pada hari ini, sekelompok orang tiba-tiba datang ke Daxia, mencari Ye Junlin untuk menyelesaikan akun. Satu persatu berteriak keras. Dokter gelap memberitahu Ye Junlin tentang ini. Ye Junlin membiarkan mereka semua masuk. Setelah ratusan orang datang, mereka berteriak pada Ye Junlin. Ye Junlin adalah Raja Daxia. Kamu terlalu egois. Kami belum pernah melihat orang yang egois sepertimu. Terima kasih. Atau apakah itu Raja satu kata dari Daxia? Saya tercengang. Ye Junlin benar-benar terpana. Apakah dia egois? Apa situasinya? Bagaimana dia egois? Dan sebagai Raja Daxia, dia selalu melakukan yang terbaik untuk Daxia, kan? Yang paling banyak berinvestasi di Daxia. Mati untuk Daxia. Semua aspek dipertimbangkan untuk Daxia. Berapa kali harus pergi ke neraka untuk melapor? Telah menjalani hari-hari menjilati darah di ujung pisau. Dia layak untuk Daxia. Dia layak menyandang gelar raja berdampingan dengan kata Daxia. Semua orang harus berterima kasih kepada Dade. Dialah yang telah melindungi Daxia sampai hari ini. Baik dalam keadaan terang maupun dalam kegelapan. Dia menjaga Daxia. Bahkan 2 kali terakhir, ketika seseorang memiliki ide untuk Daxia, dia melakukan semuanya. Egois. Di mana egoismenya? Kapan dia Ye Junlin menjadi egois? Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Daxia demi dirimu sendiri. Semuanya omong kosong. Itu semua omong kosong. Ye Junlin melihat ke arah kerumunan dan berteriak, "Siapa kamu?"
Datang dan katakan aku egois. Apakah kamu memenuhi syarat? Ye Junlin, apakah kamu tidak merasa egois sampai sekarang? Apakah kamu memiliki gelar? Apakah kamu layak untuk ribuan orang di Daxia? Seperti apa Daxia sekarang? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pernah peduli dengan Daxia saat ini? Bukankah ini egois? Kamu ingin bertanya kepada kami. Tidakkah kamu tahu itu? Bab 2972, Hal-hal yang diputuskan Lao Su. Dalam menghadapi pelecehan verbal seperti itu, Ye Junlin menjadi semakin terpana. Apa yang salah dengan dia? Kenapa orang-orang ini seperti anjing gila? Gila menggigitnya begitu mereka bertemu. Di mana aku egois? Tolong jelaskan. Ye Junlin berkata dengan marah. Ye Junlin, apakah kamu memiliki banyak sumber daya sekarang? Harta surga dan bumi dan kristal energi spiritual membanjiri gunung. Itu hanya beberapa ton dan ton untuk orang lain. Pemimpin bertanya. Ye Junlin mengangguk. Yah, ini bukan rahasia. Semua orang tahu itu di seluruh dunia, kan? Aku punya banyak sumber daya. Lebih dari yang kalian bayangkan. Dia mengakui dengan murah hati. Ini bukan rahasia. Itu dia. Kamu memiliki begitu banyak sumber daya. Apakah kamu pernah memberi Daxia harta alam? Apakah kamu memberi Daxia kristal energi spiritual? Tidak. Daxia bahkan tidak melihat akar rambut. Jangan memakannya bahkan jika kamu meminum supnya. Kamu bahkan tidak bisa mencium aromanya. Ya, kamu belum mendapatkan setengah dari sumber dayamu di Daxia. Pada awalnya, kami semua menaruh harapan kami pada Anda, mengharapkan Anda untuk menggunakan sumber daya Anda untuk memberi makan Daxia kembali dan membiarkan Daxia mendapatkan banyak sumber daya. Xia rising. Akibatnya, kami menunggu begitu lama dan tidak memiliki petunjuk apapun. Kami datang untuk menemukan Anda. Ketika sampai pada ini, semua orang meledak dengan kemarahan dan berteriak tak percaya. Dipahami. Ye Junlin akhirnya mengerti. Mengapa orang begitu tidak puas dengan diri mereka sendiri, mengatakan bahwa mereka egois. Itulah alasannya. Dia memiliki sumber daya negara kaya, tetapi dia tidak memberi Daxia setengah sen pun. Mereka merasa egois. Ternyata dalam kognisi setiap orang, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menyerahkannya kepada Daxia. Tidak mempertimbangkan Daxia, tidak memberi Daxia, itu egois. Hanya saja tidak layak menjadi raja berdampingan. Konyol. Cukup konyol. Jadi ini egois. Apakah Anda di sini untuk mengalahkan diri sendiri? Mereka telah melupakan semua yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hanya peduli pada saat ini. Saya hanya peduli jika Ye Junlin telah memberikan sumber daya kepada Daxia sekarang. Tentu saja, Ye Junlin tahu bahwa ini adalah jumlah orang yang sangat sedikit. Kebanyakan orang masih bersyukur pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, ada orang baik dan jahat. Pasti ada beberapa dari orang-orang ini. Ye Junlin tersenyum. Persetan. Semua sumber daya ini milik mereka sendiri. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Kepada siapa dia ingin memberikannya? Bahkan jika dia membuangnya, dia bisa menggunakan Tian Cai di bawah untuk memberi makan anjing itu. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan ini. Daxia tidak memiliki aturan dalam hal ini. Apa yang dia berikan adalah kasih sayang, bukan kewajiban. Dia memberikannya jika dia mau, dan memberi makan anjing itu jika dia tidak mau. Apa yang sedang terjadi? Singkatnya, hal-hal Lao Su. Lao Su memutuskan, itu bukan urusanmu. Terlebih lagi, semua sumber daya ini digunakan olehnya untuk mendetoksifikasi Junjun. Apakah kamu salah? Sumber daya ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menggunakannya untuk menyelamatkan putriku. Ye Junlin berkata dengan dingin.
Benar untuk menyelamatkan putrimu. Apakah ada begitu banyak sumber daya yang tersedia? Mengapa kamu tidak melaporkan begitu banyak sumber daya kepada Daxia? Kami juga mendengar bahwa Yan Longwei dan Tian Chefu juga membantu putri Anda menemukan cara untuk detoksifikasi. Tidakkah Anda berterima kasih? Putrimu dalam bahaya diracuni. Tetapi Daxia dalam keadaan krisis sekarang tanpa dewa. Mengapa kamu tidak menggunakan beberapa sumber daya untuk menyelamatkan Daxia? Jelas kamu tidak memiliki Daxia di matamu. Daxia dibandingkan dengan putrimu. Kamu memilih putrimu. Daxia tidak penting. Putrimu penting. Kamu sama sekali tidak memiliki gambaran besar. Untuk putrimu, kamu rela menyerahkan semua orang di Daxia. Kami ingin bertanya apakah benar semua orang di Daxia tidak mati seperti putrimu. Alasan utamanya adalah untuk menyelamatkan putrimu dan memberikan sumber daya ke negara lain. Semakin kuat mereka, semakin besar ancaman bagi Daxia. Sudahkah kamu memikirkannya? Terlebih lagi, kamu sudah begitu lama, dan racun putrimu belum terpecahkan, dan semua yang kamu lakukan tidak berguna. Bab 2973, Penculikan Moral yang Paling Menakutkan. Haruskah kamu mengubah pemikiranmu? Tidak bisakah kamu melakukan ini saja? Lepaskan sumber daya dulu dan buat Daxia lebih kuat. Daxia kuat. Bukankah itu baik untuk putrimu? Ya, putrimu benar. Kamu penting. Tapi dia adalah putri raja yang berdampingan. Dia juga harus memiliki kesadaran dedikasi dan bahkan pengorbanan. Mengorbankan satu orang untuk menyelesaikan seluruh musim panas. Apakah itu lebih baik? Tentu saja aku metafora. Itu tidak benar. Kamu harus mengorbankan dia. Jika kamu memberikan sumber daya kepada Daxia, seluruh Daxia pada gilirannya akan membantunya detoksifikasi. Secara besar, kamu dan putrimu sama-sama bersalah. Maafkan aku, Daxia. Sekelompok orang menggerutu tanpa henti. Tertawa. Ye Junlin tersenyum. Palsu. Bisakah itu bengkok sejauh ini? Penculikan moral. Ini adalah penculikan moral paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Berdiri di ketinggian komando untuk menuduhnya satu persatu, dan bahkan meminta Junjun untuk memiliki semangat dedikasi dan pengorbanan. Sangat. Doctor of Darkness dan Brain of God menjadi gila. Saya hampir tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Junlin, apakah ini orang yang ingin Anda lindungi? Tentu saja ini adalah bagian yang sangat kecil dari populasi. Tian Sensui dan yang lainnya pasti tidak berpikir begitu. Ye Junlin tidak tahu berapa banyak orang yang membicarakanmu hari ini. Pemimpin tiba-tiba menjentikkan jarinya. Beberapa orang melangkah maju. Tepuk. Tiba-tiba beberapa orang menarik spanduk besar. Itu penuh dengan kata-kata hitam pekat. Ye Junlin, ini adalah buku yang ditandatangani oleh 10.000 orang. Saya harap Anda dapat menyerahkan semua sumber daya Anda kepada Daxia dan biarkan Daxia mendistribusikannya. Tentu saja kami juga akan menjaga putrimu. Semua orang kuat, mari kita cari cara bersama. Detoksifikasi putrimu. Spanduk sudah di depan mata. Ye Junlin berpikir itu terlalu lucu. Juga buku bersama 10.000 orang. Kenapa bukan buku darah? Bagaimana dengan puluhan ribu orang yang berjuang melawan kematian? Ye Junlin, tolong perhatikan baik-baik masing-masing nama di atas. Kamu harus merenung dan tahu apa yang kamu lakukan. Kuharap nama-nama ini bisa memperingatkanmu. Itu bisa membuatmu bangun. Masa mendesak. Lihat ibumu. Ye Junlin meraung. Spanduk di depannya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Itu berubah menjadi potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara dan jatuh pada orang-orang ini. Konyol. Mereka semua bodoh. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan melakukannya. Ye Junlin tahu apa yang dia lakukan. Apakah kamu akan mengkhianati Daxia? Apakah kamu akan memunggungi dia?
Apakah kamu tidak menganggap serius Dacia? Penculikan moral. Silakan dan mulai penculikan moral. Ye Junlin tersenyum lagi. Jadi apa yang kamu maksud? Untuk apa kamu di sini? Apa sebenarnya? Dia bertanya. Kalau begitu katakan saja langsung. Pertama, jika Anda tidak egois, serahkan sumber dayanya. Kami mengizinkan Anda untuk meninggalkan sebagian untuk perawatan putri Anda. Tentu saja, yang terbaik adalah menyerahkan semua sumber daya. Kedua, bagaimana cara mendapatkan sumber daya? Atau dengan kata lain, semua sumber-sumber daya terungkap. Ketiga, batalkan pesanan bounty dan hentikan segera. Anda tidak dapat memberikan sumber daya kepada musuh dan lawan kami karena pemborosan sumber daya putri Anda. Kata pemimpin itu. Segera setelah itu, dia berteriak pada semua orang, bagaimana menurutmu? Oke. Semua orang berteriak serempak. Ye. Ini adalah suara dari puluhan ribu orang kita. Jika itu mewakili seluruh Daxia. Ini adalah suara semua orang di Daxia. Kuharap kamu bisa mengerti. Pemimpin memandang Ye Junlin dan berkata. Hahaha. Ye Junlin tertawa lagi. Ini sangat aneh. Keserakahan yang tak terpuaskan. Rahasiakan semua sumber daya dan sumber Anda. Anda juga harus memimpin diri sendiri dan menghentikan perintah hadiah untuk detoksifikasi Junjun. Ini setara dengan tidak mendetoksifikasi Junjun dan mengorbankan Junjun. Apa perbedaan antara ini dan binatang buas? Bab 2974. Saya pikir itu buang-buang udara bagi Anda untuk hidup. Dr. Dark mencibir. Jadi ada orang yang lebih tak tahu malu daripada mereka yang ada di negeri naga hitam. Saya telah hidup begitu lama. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti itu. The Brain of God berkata terus terang. Atas nama semua orang di Daxia bisakah kamu mewakilinya? Apakah Daxia yang lain tahu? Aku hanya melihat beberapa ratus dari kalian. Melihat kedua dokter itu dalam kegelapan, mereka menyela. Kelompok itu sangat marah. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk campur tangan dalam percakapan kita? Malaikat hitam dan malaikat terang apa? Kami tidak mengenalinya. Kamu sebenarnya ingin menghancurkan dunia. Apakah kamu telah disihir oleh mereka? Anjing gila. Lihat siapa yang menggigit siapa yang gila. Mereka menggunakan ketinggian komando untuk menghakimi dan menculik semua orang. Kedua dokter dalam kegelapan itu langsung marah. Aku bahkan ingin memukul seseorang. Tapi Ye Junlin menatap mereka, dan keduanya dengan sadar minggir. Ye Junlin tersenyum dan berkata, hanya itu. Apakah ada yang lain? Hah. Kata-kata Ye Junlin sepertinya memberi mereka harapan. Mereka berpikir bahwa Ye Junlin akan setuju. Mari kita mulai dengan ketiganya. Aku akan menambahkan yang lain setelah aku memikirkannya. Pemimpin memandang Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, saya masih sadar akan raja. Butuh waktu yang singkat untuk bereaksi. Ini sangat bagus. Jika kamu melakukan ini, kami masih mendukungmu. Kamu masih Raja Daxia. Itu benar. Kamu masih raja kami. Semua orang berteriak. Dalam jangka panjang, ketika Dacia kuat, kamu bisa membalas dendam pada Hydra. Satu-satunya cara kamu bisa membalas Hydra adalah jika Dacia lebih kuat dari Zanxiong Nation. Pada saat itu, seluruh Daxia akan mendukungmu dan melawan Hydra. Xiongguo tidak boleh dengan patuh menyerahkan Hydra untuk Anda gunakan. Mereka pikir mereka telah memperoleh sumber daya. Dia mulai memberi Ye Junlin rasa manis, yaitu menggambar kue. Pemimpin juga tersenyum dan berkata, kami hanya membawa 10 pesawat. Saya ingin tahu apakah kami dapat mengangkut semua sumber daya. Yang lain menggema. Jika tidak dapat diangkut, kami dapat mengangkutnya beberapa kali lagi. Atau meminta bantuan. Pesawat terbang. Pemimpin mengangguk. Itu masalahnya.
Ayo bertindak cepat. Pindahkan sumber daya ke belakang dulu. Ratusan orang melihat gunungan sumber daya di belakang Ye Junlin. Tentang untuk menagih. Tunggu. Ye Junlin tiba-tiba berteriak. Apakah kamu akan memindahkan sumber daya di belakangku? Ye Junlin bertanya. Semua orang mengangguk. Ya, bukankah Anda hanya ingin menghapus semua sumber daya? Tidakkah Anda setuju? Kapan aku setuju? Ye Junlin bertanya balik. Wajah semua orang berubah. Kamu baru saja bertanya apakah ada syarat lain. Bukankah ini menyenangkan? Semua orang berkata dengan terkejut. Lalu apakah Anda mendengar apa yang saya katakan secara langsung? Ye Junlin mengatakan ini. Ada ekspresi cemberut di wajah semua orang. Apa maksudmu, Ye Junlin? Apakah kamu tidak menyerahkan sumber daya? Apakah kamu bercanda? Kamu adalah raja kata. Semua orang mulai bertanya-tanya. Sumber daya ini digunakan untuk menyelamatkan putri saya. Anda telah mengirimnya pergi. Apa yang bisa saya gunakan untuk menyelamatkan putri saya? Ye Junlin bertanya. Pemimpin memandang Ye Junlin dengan marah dan berkata, putrimu telah lama diselamatkan. Tidak mungkin untuk menghilangkan racun sama sekali. Kamu harus mengerti bahwa racun putrimu tidak dapat disembuhkan. Tidakkah kamu mengerti? Anda terus memberikan putri Anda detoksifikasi adalah buang-buang waktu dan sumber daya. Kami tidak suka melihat putri Anda menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya. Sejujurnya, terima nasib Anda. Racun putri Anda tidak dapat disembuhkan. Jangan buang sumber daya. Ye Junlin memandangnya dan berkata, saya pikir itu buang-buang udara bagi Anda untuk hidup. Bang! Begitu suara itu jatuh, kepala pemimpin itu meledak. Bab 2975, Penculikan Moral. Saya tidak punya moral. Satu pukulan. Ye Junlin menghancurkan kepala pemimpin dengan satu pukulan. Darah terciprat, dan hampir semua orang yang hadir terciprat ke wajah. Sentuhan panas dan bau darah membangunkan mereka. Konyol. Semua orang menjadi gila. Menakjubkan. Apa yang telah terjadi? Sepertinya kepala seseorang tertiup angin. Dingin. Keren abis. The Doctor of Darkness dan Brain of God, yang telah menahan amarah di hati mereka, dibebaskan pada saat ini. Bersemangat melampaui kata-kata untuk menggambarkan. Seolah-olah mereka melakukannya. Mereka juga tahu perilaku Ye Junlin, atau perilaku saat ini. Bagaimana penculikan moral semacam ini bisa menculik Ye Junlin? Dengan kata lain, Ye Junlin tidak memiliki moral sama sekali. Apa yang kamu culik? Bahkan solusi terbaik untuk situasi penculikan moral ini adalah kekerasan. Aku akan membunuhmu. Turun dan berunding dengan penguasa neraka, kan? Anda pergi ke neraka karena penculikan moral, kan? Marah. Sangat marah. Ye Junlin tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan bertindak sejauh ini. Mengingat mereka berasal dari Daxia, dia berulang kali menoleransinya. Bahkan jika moralitas menculiknya, dia tetap tidak marah. Jika mereka tidak datang di Daxia, Ye Junlin akan membunuh mereka semua. Tetapi kelompok orang ini semakin intensif, dan akhirnya membiarkan dia menyerah untuk merawat putrinya dan menyerahkan semua sumber daya. Mengatakan bahwa mendetoksifikasi putrinya adalah sia-sia. Ini menyentuh garis bawah Ye Junlin. Dalam hal ini, tidak peduli siapa Anda, Ye Junlin ingin membunuh. Bahkan jika Raja Surga datang. Selama dia menghalangi detoksifikasi putrinya, dia akan mati. Diam-diam. 1 menit penuh berlalu. Orang-orang di depan mereka menjawab satu persatu. Kamu Junlin, kamu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. 7 atau 8 orang berturut-turut harus menanyai Ye Junlin apa yang dia lakukan. Baru setengah jalan. Kematian. Ye Junlin mengeluarkan suara dingin, dan 7 atau 8 orang itu meledak, berubah menjadi awan darah.
Mati rasa. Semua orang benar-benar mati rasa sekarang. Orang-orang yang baru saja bereaksi tergagap oleh kabut darah lagi. Apakah ada orang lain yang ingin mencapai ide sumber daya saya? Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata. Semua orang sepertinya terkunci. Tenggorokannya berkedut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Apakah ada orang lain yang meminta putri saya untuk berhenti berobat? Ye Junlin terus bertanya. Masih diam. Tidak ada yang menjawab. Egois. Siapa orang yang egois? Semua orang benar. Bagaimana dengan orang-orang Daxia? Biarkan aku menggunakan sumber daya untuk melindungi semua orang di Daxia. Tapi bukankah putriku Daxia Zimin? Kamu lebih suka membiarkan dia menyerah pada perawatan, melihatnya mati, dan menempati sumber dayaku. Saat ini, dia bukan Daxia Zimin. Dia tidak membutuhkan perlindungan. Siapa yang egois? Pikirkan sendiri. Dan aku menemukan sumber daya ini sendiri, bukan di tanah Daxia. Maka itu milikku. Aku bisa menanganinya sesukaku. Bagus. Mengapa kamu tidak mengambil sumber dayamu dan menyerahkannya kepada Daxia? Penculikan moral diculik di kepalaku. Menghadapi pertanyaan berulang Ye Junlin. Semua orang terdiam. Dia berdiri di sana dengan kepala tertunduk, menggigil. Mereka baru saja mengalami kejutan visual. Sekarang semangat juga terpengaruh. Di mana mereka tidak mengerti segalanya. Hanya saja sumber daya Ye Junlin terlalu banyak dan terlalu kaya, dan semua orang harus cemburu. Terutama sumber daya yang melimpah seperti itu hanya digunakan untuk mendetoksifikasi putrinya. Ini membuat semua orang sangat marah. Itu sebabnya dia datang untuk menganiaya Ye Junlin seperti ini. Mereka yang benar-benar tahu cara bersyukur tahu apa yang telah dibayar Ye Junlin untuk Daxia. Bahkan dia membayar untuk seluruh dunia. Mereka tidak tahu malu. Hanya tak tahu malu. Hanya keserakahan. Juga egois. Apakah ada orang lain yang meminta saya untuk menyerahkan sumber daya? Bab 2976. Pergi ke dokter dengan panik. Ye Junlin bertanya dengan dingin. Mata menyapu wajah semua orang. Menurut saya. Setelah tenang, seseorang masih berkata. Hanya saja dia baru saja mengucapkan 3 kata. Ye Junlin memulai. Pukul dia dengan pukulan. Percikan darah lagi. Aku tidak ingin kamu berpikir. Aku hanya ingin mendengarnya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Orang-orang yang bereaksi segera berteriak. Tidak. Kami tidak akan memikirkan sumber daya lagi. Kamu bisa memukulku dengan sumber daya. Tapi datang satu dan aku akan membunuh satu. Kembalilah dan beritahu orang lain bahwa kamu ingin memukulku dengan sumber daya. Orang-orang bisa datang. Jika kamu tidak takut mati. Jika kamu tidak sekuat aku akan membunuhmu. Tentu saja kamu bisa datang dan menangkapku jika kamu pikir kamu lebih kuat dariku. Selamat datang. Ratusan orang sangat ketakutan sehingga mereka semua mengompol. Mereka juga mengerti bahwa mereka telah melakukan kejahatan keji di hadapan Ye Junlin. Dia benar-benar membunuh. Segera, sekelompok orang melarikan diri dengan putus asa. Satu persatu, saya takut sudah terlambat, dan Ye Junlin akan menyesalinya. Jangan marah, Tuan Ye. Aku benar-benar tidak menyangka bajingan tak tahu malu seperti itu. Dr. Dark menghibur mereka. Terkadang kata-kata orang biasa adalah yang paling menyakitkan. Gak masalah. Di mana-mana sama. Ada baik dan buruknya. Mendengar ini, otak Tuhan bergema. Benar. Banyak yang masih belum bertobat. Seperti beberapa orang barusan. Bukan saja mereka tidak bertobat, tetapi mereka semakin membencinya. Milikmu. Tidak masalah. Selama kamu tidak datang untuk menjadi murah di depanku. Aku akan membunuh siapapun yang datang untuk menjadi murah di depanku. Setelah meninggalkan kalimat, Ye Junlin berbalik dan pergi. Melihat punggung Ye Junlin,
Otak dewa dan dokter kegelapan saling memandang. Keberanian macam apa ini? Keyakinan mutlak pada kekuatan Anda sendiri. Selama itu kuat sampai batas tertentu, tidak perlu mematuhi aturan apapun di dunia. Berbahagialah. Ikuti kata hatimu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dalam istilah awam, saya akan membunuh Anda jika saya mau. Tidak perlu alasan. Inilah yang membuat mereka iri. Terlebih lagi, banyak orang sekarang mengincar Ye Junlin. Benar saja, pikiran Tuhan tidak menyangka. Ada banyak orang di grup ini yang bertobat, tetapi ada juga yang tidak bertobat dan semakin membenci Ye Junlin. Setelah kembali ke Daxia, saya menceritakan masalah itu lagi. Tidak perlu menambahkan minyak atau cuka. Segera, banyak orang yang mengira Ye Junlin, egois, menjadi marah. Segala macam ejekan dan hinaan kepada Ye Junlin. Tidak hanya egois, tetapi juga pembunuh. Ini harus ditelan sendirian. Sumber daya ini seharusnya milik Daxia. Ini membuat Ye Junlin menelannya sendiri. Orang-orang ini menggambarkan Ye Junlin sebagai orang yang keji. Dalam hal ini, Ye Junlin yang tidak bisa mendengarnya tidak menganggapnya serius. Hanya saja, jangan berlari ke arahnya dan mengatakannya. Untuk saat ini, dia tidak peduli dengan kesulitan menemukan orang-orang ini. Setelah dia mendetoksifikasi Junjun, mungkin dia akan mendatangimu satu persatu. Setelah mengamati selama beberapa hari, Ye Junlin menemukan bahwa lapisan es benar-benar dapat membekukan racun untuk waktu yang singkat. Tetapi dia juga mengerti bahwa racun ini terlalu sombong. Terlalu licik untuk dikatakan. Kemampuan beradaptasi juga mengerikan. Tidak butuh waktu lama. Diperkirakan mereka bisa beradaptasi dengan lapisan es. Itu tidak akan melakukan apa-apa saat itu. Hal ini diperlukan untuk terus menemukan cara dan obat-obatan ajaib. Menurutnya, divisi penindasan iblis, yang sangat menjanjikan, digeledah oleh Jiao Tianyu dan 80 orang lainnya. Ada juga bagian kedua dari sutra racun, yang juga berada di kota sihir. Membawa terlalu banyak harapan, tapi tidak pernah punya petunjuk. Ini membuat batu besar di hatinya tidak jatuh. Jika ini terus berlanjut, efek bounty akan menjadi semakin lemah. Karena saya sudah mencoba semua yang saya bisa. Semua obat ajaib digunakan. Segala macam orang aneh juga telah membantu Junjun membacanya. Tidak berdaya. Maka harapan selanjutnya akan semakin tipis. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Ye Junlin. Jujur, dia sedang terburu-buru. Hampir sampai ke rumah sakit dengan panik. Di mana harapan Junjun? Bab 2977, Penipuan datang. Setelah pesanan hadiah. Sekarang semakin sedikit orang yang berpikir tentang cara mendetoksifikasi Junjun dengan imbalan hadiah dari Ye Junlin. Tetapi semakin banyak orang yang mengincar sumber daya Ye Junlin. Banyak pasukan sudah memiliki ide untuk merampok Ye Junlin secara langsung. Hydra dan Warbear Kingdom juga menatap mereka. Karena metode orang Hydra dalam menciptakan dewa telah berhasil. Dewa buatan manusia pertama telah muncul. Sebanyak 100 orang telah diuji, dan 9 di antaranya telah berhasil. Kerajaan beruang perang setara dengan 9 dewa lagi. Ini menyebabkan sensasi besar di seluruh dunia. Apakah tidak apa-apa untuk terus seperti ini? Bukankah kerajaan beruang perang semakin kuat? Secara teori, ada banyak dewa yang mereka inginkan. Namun, ciptaan buatan para dewa membutuhkan terlalu banyak sumber daya, yang sangat tinggi. Kristal Reiki dan Tian Cai di Bau tidak perlu uang untuk digunakan. Artinya, hanya kerajaan beruang perang yang kuat yang dapat memiliki kekuatan ini untuk melakukan eksperimen ini. Negara atau kekuatan lain, bahkan jika mereka memiliki cara untuk menciptakan dewa, tidak berguna. Tidak ada sumber daya. Oleh karena itu, Ye Junlin menjadi objeknya.
Bahkan negara beruang perang tidak terkecuali. Meskipun ada 9 dewa lagi, ini adalah 100 orang yang menggunakannya untuk eksperimen. Efisiensinya masih sangat rendah. Ketika menginvestasikan sumber daya di awal, itu bukan hanya untuk 9 orang. Sebaliknya, itu diinvestasikan dalam 100 orang. Akibatnya, konsumsi sumber daya terlalu besar. Mereka juga akan memiliki hari ketika mereka tidak tahan. Jika Anda mendapatkan sumber daya Ye Junlin, Anda dapat menyelesaikan semua kesulitan di depan Anda. Ini adalah kasus melawan negara beruang. Terlebih lagi untuk orang lain. Organisasi balas dendam Hydra serakah. Hari-hari ini mereka berusaha mencari cara untuk mendapatkan sumber daya ini dari Ye Junlin. Tampaknya agak buruk untuk mengambilnya secara langsung. Mencurangi. Mereka menemukan jawabannya. Berbohong langsung ke sumber daya Ye Junlin. Kelemahan Ye Junlin saat ini cukup jelas, yaitu Junjun. Segera organisasi ini menyebarkan berita secara luas, dan semacam obat ajaib yang dapat mendetoksifikasi ratusan racun, teratai salju berusia 100.000 tahun. Meskipun teratai salju telah mengering dan setengahnya tersisa, namun, racunnya tetap dikeluarkan dengan santai. Begitu berita itu keluar, ada sensasi di mana-mana. Teratai salju berusia 100.000 tahun ini ada di tangan orang misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Dan orang misterius ini ada di Daxia. Tapi dia tertarik dengan sumber daya di tangan Ye Junlin. Tapi dari langit. 10 ton kristal aura dan 1000 harta surgawi. Bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada negeri naga hitam. Dan terancam. Tidak kurang 1 sen pun. Berita itu dengan cepat mencapai telinga Ye Junlin. Aku memeriksanya. Itu mungkin benar. Apakah itu berhasil atau tidak? Saya pikir Anda bisa mencobanya. Kata dokter gelap. Teratai salju berusia 100.000 tahun di Daxia. Mungkin saja. Kalau begitu cobalah. Kata Ye Junlin. Mendengar Daxia, dia merasa sedikit berharap. Bagaimanapun, keterampilan medis kuno Daxia luar biasa. Adalah normal untuk memiliki ramuan ini. Dr. Dark mengerutkan bibirnya. Jangan meminta pihak lain untuk bersikap tegas, bahkan ketat. Sebelum transaksi, mereka harus menyerahkan setengah dari sumber daya kepada mereka. Setengahnya adalah 5 ton kristal aura dan 500 harta surga dan bumi. Juga bukan jumlah yang kecil. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, "Yah, bagus, lalu beri mereka setengah dari sumber daya." 2 kalimat. Pertama, Ye Junlin memiliki terlalu banyak sumber daya, sehingga Anda dapat memberikan sebanyak yang Anda inginkan. Kedua, jangan takut selingkuh. Meskipun ditipu, Ye Junlin akan mendatangi Anda. Dr. Dark pergi untuk mengatur masalah ini segera. Dan pihak lain sangat licik dan cerdik, tidak memberi mereka semua sumber daya sekaligus. Sebaliknya, biarkan dokter gelap membagi sumber daya ini menjadi 10 tempat di Daxia. Taruh sedikit di setiap tempat. Dr. Dark melakukan hal yang sama. Distribusikan penjadwal sumber daya ini di 10 lokasi. Dan tidak ada orang di sekitar yang diizinkan untuk melihatnya. Segera setelah, semua sumber daya di 10 tempat telah diangkut dengan bersih. Secara alami, organisasi balas dendam Hydra yang mendapatkan sumber daya. Bab 2978, 100.000 tahun teratai salju. Di markas mereka, pulau kecil ini. Lihatlah gunung-gunung sumber daya. Masing-masing tertawa terbahak-bahak. Di mana mereka memiliki teratai salju berusia 100.000 tahun. Itu semua dibuat. Tujuannya adalah untuk menarik Ye Junlin. Mereka mengusulkan agar harga setinggi langit mengambil keuntungan dari mentalitas Ye Junlin untuk pergi ke dokter dengan tergesa-gesa. Dan dari analisis sebelumnya, Ye Junlin pasti setuju. Dia juga tidak kurang
Tapi mereka tidak benar-benar memiliki teratai salju berusia 100.000 tahun. Jadi mereka tidak bisa berdagang dengan Ye Junlin sama sekali. Saat berdagang, Ye Junlin terikat untuk memeriksa barang. Kemudian mereka diekspos dan tidak bisa ditipu. Jadi mereka memasang setengah deposit. Minta Ye Junlin untuk mengirim setengah dari sumber daya terlebih dahulu. Ini tidak akan menimbulkan kecurigaan Ye Junlin. Lagi pula, itu hanya setoran, bukan segalanya. Faktanya, mereka ada di sini untuk menipu setengah dari sumber daya. Ini adalah tujuan mereka. 10 ton kristal aura dan 1000 harta surgawi hanyalah kepura-puraan. Apa yang ingin mereka tipu adalah setoran yang dibayarkan di muka, yaitu 5 ton kristal energi spiritual dan 500 harta surga dan bumi. Tidak ada yang mengharapkan ini. Mereka tidak ingin berbohong kepada semua orang. Dari awal, itu setengah bohong. Terlalu berbahaya untuk menipu begitu banyak. Jika pemeriksaan gagal, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bukan hanya krisis di pihak Ye Junlin. Mereka juga mengerti bahwa Hydra juga ikut campur. Lagi pula, prinsip Hydra saat ini adalah mencegah segala sesuatu yang bisa membuat Ye Junlin terkenal. Bahkan jika Anda mendapatkan 10 ton kristal energi spiritual, Anda mungkin tidak dapat membawanya kembali dengan selamat. Mungkin juga menipu setengah. Ye Junlin akan memberikannya. Hydra sedang menunggu kesepakatan akhir. Sangat mudah untuk mendapatkan. Lagi pula itu tidak sakit. Hahaha. Begitu banyak sumber daya. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Kecuali 5 kekuatan teratas di dunia dapat menghasilkannya. Yang lain benar-benar belum tentu. Sumber daya ini sangat membantu kami. Luar biasa. Sekelompok orang melihat gunungan sumber daya, dan mereka semua bersemangat sampai mati. Ngomong-ngomong, karena tujuan kita telah tercapai. Apakah kamu ingin bertemu dengan Ye Junlin? Seseorang bertanya. Tentu saja kita akan bertemu. Temui Ye Junlin dengan lotus salju palsu. Katakan padanya secara langsung bahwa dia telah ditipu. Sekarang aku bisa membayangkan seperti apa Ye Junlin yang idiot ketika dia tahu dia telah ditipu. Hahaha. Benar-benar menyegarkan. Ye Junlin, ini yang terjadi jika kamu tidak bergabung dengan kami. Kamu pantas ditipu. Dr. Dark juga buru-buru menyampaikan berita itu kembali kepada Ye Junlin. Tuan Ye, orang-orang ini terlalu licik. Sumber daya itu dengan cepat dihancurkan. Hilang. Orang yang saya atur terlalu jauh untuk mengawasinya. Tapi mereka setuju untuk berdagang besok, dan kemudian memeriksa lotus salju berusia 100.000 tahun dengan satu tangan. Jika tidak ada masalah, saya akan memberi mereka semua sumber daya yang tersisa. Bagus. Ye Junlin mengangguk. Hari berikutnya, Ye Junlin dan beberapa orang datang ke tempat yang ditentukan. Di pesawat yang mereka kendarai, mereka juga membawa semua sumber daya yang tersisa. Beberapa orang menunggu. Semuanya memakai masker. Namun, orang pertama memegang kotak di tangannya. Ye Junlin, dokter gelap, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat orang-orang ini. Orang-orang di depan mereka sedikit lebih kuat dari orang biasa. Ini lebih seperti kuli yang memindahkan barang. Jauh dari apa yang mereka bayangkan. Akankah kekuatan yang dimiliki teratai salju berusia 100.000 tahun itu menjadi kekuatan kecil? Tidak. Kekuatan kecil memiliki keberadaan yang menantang surga, dan mereka tidak dapat mempertahankannya sama sekali. Sedikit aneh. Beberapa orang telah menyadari sesuatu. Tapi masih ada secercah harapan. Lagi pula, selalu seperti ini. Melihat Ye Junlin, orang yang memegang kotak itu melangkah maju dan berkata, Tuan Ye Junlin, kan? Seseorang meminta saya untuk memberi Anda teratai salju berusia 100.000 tahun. Silakan periksa. Ye Junlin mengambil kotak kayu itu. Lalu perlahan buka.
Kedua dokter dalam kegelapan juga berkumpul. Ledakan. Aura menakutkan meraung dari beberapa orang. Bab 2979. Apakah ini terlihat seperti pedang? Setelah membuka kotak, saya melihat cabang mati di dalamnya. 100.000 tahun lotus salju menghilang. Hanya cabang mati. Marah. Ye Junlin marah. Dr. Dark juga marah. Wajah mereka berubah drastis, dan mata yang menakutkan keluar dari mata mereka. Seolah ingin merobek semuanya. Ditipu. 100.000 tahun lotus salju tidak menunggu. Ternyata itu adalah cabang pohon mati. Penuh kebencian. Mengerikan. Untuk menipu dengan cara ini. Orang-orang di seberang juga bingung. Mereka hanya disewa oleh orang misterius untuk mengantarkan barang. Tidak yakin apa yang ada di dalam kotak. Saya pikir itu adalah sesuatu yang berharga. Sekarang melihat perubahan pada orang-orang Ye Junlin, mereka tanpa sadar membungkuk untuk melihatnya. Melihat cabang-cabang mati di dalam, beberapa orang juga tampak luar biasa. Orang-orang misterius itu membayar mahal untuk membuat barang-barang yang mereka gunakan menjadi ranting mati. Lihat, ada sesuatu di sana. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat selembar kertas di bawahnya. Ye Junlin dengan tenang mengambil cabang yang mati ke tangannya dan mengeluarkan kertas itu. Setelah membukanya, 2 baris karakter besar tercetak di atasnya. Idiot Ye Junlin, kamu telah tertipu. Bayar pajak IQ untuk diri Anda sendiri dengan sisa setengah dari sumber daya. Haha. Tertawa. Ye Junlin tersenyum. Bagus, sangat bagus. Padahal, selama ini sudah banyak scammers. Gunakan bahan obat yang tidak berguna sama sekali atau beberapa metode untuk mendapatkan sumber daya tertentu. Ye Junlin telah melihat banyak hal. Tapi dalam harapan atau harapan, dia tidak peduli. Tapi ini pertama kalinya dia membohonginya secara terbuka. Dan penipuan itu canggih. Dan ada banyak sumber daya untuk ditipu. Namun, sebenarnya, Ye Junlin memiliki harapan di hatinya. Rasanya agak salah pada awalnya. Hanya saja dia tidak takut selingkuh. Bagaimana jika itu benar? Selama ada harapan bagi Junjun untuk melakukan detoksifikasi, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Bahkan jika Anda selingkuh, Anda curang. Ambil taruhan. Lagi pula, jika teratai salju berusia 100.000 tahun itu nyata, mungkin itu benar-benar dapat mendetoksifikasi Junjun. Tapi dia kalah taruhan. Dan pembohong ini tidak terlalu serakah. Sejak awal, tujuan pembohong adalah setengah dari sumber daya. Mulut besar singa ini semua kepura-puraan. Ye Junlin benar-benar tertawa. Bukannya marah. Dia malah tertawa keras. Bahkan dia, Ye Junlin, berani berbohong. Ini baik. Sangat bagus. Bajingan. Berengsek. Pembohong. Mencari kematian. Ini memprovokasi kami. Ini menghina kami. Itu. Dark Doctor dan Guts Brain meledak dengan amarah. Mereka berdua merasa yang lain menghina IQ mereka. Jadi berbohong kepada mereka pada mereka. Rasa malu ini tak tertahankan. Terutama ini terlalu menghina cabang kering. Anda bahkan dapat mengambil teratai salju acak. Membawa cabang adalah penghinaan. Dia juga memarahi Ye Junlin di catatan itu. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan menyapu. Beberapa orang yang membawanya langsung berlutut. Maafkan hidupmu. Maafkan hidupmu. Itu tidak penting bagi kami. Kami baru saja disewa oleh pria misterius untuk mengantarkan barang. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Beberapa orang menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya dan langsung ketakutan. Ye Junlin mengabaikan mereka, tetapi bermain dengan cabang yang mati. Dengan penuh minat, dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dengan cabang-cabang yang mati. Sudut mulutnya naik,
dan ada senyum haus darah. Tuan Ye, apakah Anda membuangnya? Dokter Dark mau tidak mau berkata. Ini terlalu memalukan. Dia tidak ingin melihat cabang-cabang mati ini lagi. Ye Junlin tersenyum. Mengapa kamu membuangnya? Tidakkah kamu merasa itu terlihat seperti pedang? Setelah Ye Junlin mengingatkannya, dokter kegelapan dan otak dewa menoleh. Benar saja, cabang mati ini terlihat seperti pedang. Seperti pedang. Apakah itu? Tiba-tiba, kedua dokter dalam kegelapan menyadari sesuatu. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan ngeri, dan tubuh mereka gemetar. Membunuh sudah cukup keren. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Bab 2980, Ming meraihnya. Ye Junlin melambaikan ranting-ranting yang mati dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, masukkan mereka ke dalam tubuh para pembohong itu, lalu tarik keluar. Darah menetes. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum, meskipun senyumnya seperti angin musim semi. Tapi di mata semua orang, dia terlihat seperti iblis. Mengerikan. Tiba-tiba, senyum di wajah Ye Junlin menghilang. Periksa. Pergi dan cari tahu untukku. Temukan pembohong ini untukku. Saya akan menjaga cabang ini. Saya akan menggunakan cabang ini untuk mengalirkan semua darah pada mereka. Ye Junlin mengucapkan satu kalimat. Tampilannya sangat dingin. Ming. Mengerti. Kedua dokter dalam kegelapan setuju dan menelan air liur mereka dengan keras. Yang lain bahkan lebih ketakutan dan gemetar, seolah-olah mereka sedang menekan gunung. Itu kalimat yang sama. Barang-barang Ye Junlin dapat diambil, tetapi itu tidak berguna. Sekarang itu adalah sesuatu yang telah menipu Ye Junlin, tetapi dia tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Hahaha. Kamu tidak melihat si idiot Ye Junlin tahu dia ditipu. Itu membuatku tertawa sampai mati. Aku ingin menipunya lagi. Island, organisasi balas dendam Hydra. Semua orang tertawa. Terutama 5 orang yang mencari Ye Junlin. Senyum paling cerah. Segera, berita bahwa Ye Junlin ditipu menyebar. Ye Junlin menjadi lelucon. Hal ini membuat Hydra dan Warbear Kingdom tertawa terbahak-bahak. Semua orang ingin tahu orang yang menipu Ye Junlin ini. Banyak orang lain juga tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang di Daxia menghina Ye Junlin sebagai orang bodoh, tidak memberikan sumber daya kepada Daxia, dan ditipu. Bahkan ini adalah berita terbaik yang Hei Longguo dengar tahun ini. Tapi itu juga menggambarkan dua masalah. Pertama, Ye Junlin memiliki sumber daya yang cukup. Kedua, Ye Junlin, demi Junjun, telah mencapai titik di mana dia sakit parah dan pergi ke dokter, jadi dia sangat mudah ditipu. Ye Junlin yang kembali juga memperhatikan ini. Demi situasi Junjun, mentalitasnya telah berubah. Jangan terburu-buru. Jangan tidak sabar. Pasti ada jalan. Sekarang. Beberapa orang dari penyihir kota yang berjalan di area terlarang di Daxia. Itu adalah 3 pria dan 1 wanita yang Ye Junlin temui. Dapat dimengerti bahwa Ye Junlin ditipu. Dia bersedia menanggung harga berapapun untuk putrinya. Tapi saya punya pertanyaan. Saya telah menyelidiki beberapa saat untuk mencari tahu dari mana sumber daya Ye Junlin berasal. Tetapi tidak ada berita sama sekali. Tampaknya Ye Junlin memiliki sumber daya jika dia menginginkannya. Ini sangat aneh. Haruskah kita berdagang dengannya? Bantu putrinya mendetoksifikasi. Setelah kita melapor ke komandan militer, dengarkan pendapat mereka. Selanjutnya, banyak orang datang ke Ye Junlin karena urutan hadiah. Ada banyak scammers. Tapi tidak begitu banyak. Itu semua obrolan ringan. Lagi pula, mulut besar singa tidak mudah didapat. Ye Junlin dulu mengabaikan scammers ini. Sekarang dia berkata kepada Dr. Dark, rekam semua orang atau pasukan yang tertipu ini. Setelah itu,
Selesaikan akun satu per satu. Kemarahan Ye Junlin menumpuk sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Kekaisaran Kiamat, peringkat ketiga dalam daftar kekuatan dunia, mengirim utusan. Kekaisaran Kiamat adalah kekuatan yang selalu menganjurkan untuk merebut sumber daya Ye Junlin secara langsung. Alasan bertemu Ye Junlin adalah untuk membahas masalah sumber daya. Mendengar alasan ini, Ye Junlin terkejut. Untuk waktu yang lama, orang-orang yang datang kepadanya membahas masalah keracunan Junjun. Apa artinya Kekaisaran Kiamat ini? Biarkan mereka masuk. Segera setelah itu, utusan Kekaisaran Kiamat datang. Sebanyak 7 orang. 1 utusan, 6 dewa. Pertunjukannya sangat besar. Mengapa kamu di sini? Ye Junlin bertanya. Ye Junlin, kami di sini untuk memberitahu Anda atas nama Kekaisaran Kiamat. Serahkan semua sumber daya ke Kekaisaran Kiamat, dan beritahu rahasia cara mendapatkan sumber daya. Ini juga merupakan pengumuman bahwa sumber daya Anda adalah milik kami. Bersambung.